Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat otomotif hari ini? Mudah-mudahan hari sehat walafiat ya. Mumpung kita lagi berada di parkiran, jadi ada beberapa waktu lalu ada teman-teman kita menginformasikan, meminta untuk cara sistemnya, brake system ya, mulai dari kompresor sampai dengan brake. Jadi suruh menjelaskan, jadi kita akan cari unit ya. Ini kita coba akan simulasikan langsung ke unit-unit ini. Kita ada 95, coba kita akan cross check 95. Kita akan hidupkan 95. Jadi konten kali ini konten edukasi teman-teman. Jadi ada beberapa, saya lupa nanti namanya, saya akan cantumkan mungkin ya di sini. Kita hidupkan dulu brake system, brake kita akan ya kita naik dulu. Oke, jadi saat ini kita sudah berada di atas unit Iveco 682 Euro 5 teman-teman. Jadi kita akan menjelaskan proses ataupun flow system brake ya, yang ada di unit Iveco 682 Euro 5 ini. Jadi ada sahabat otomotif yang mungkin meminta untuk menjelaskan di mana, bagaimana untuk untuk cara kerja untuk brake system itu sendiri. Jadi yang pertama, coba kita akan melihat mungkin dari dalam dulu ya teman-teman. Melihat dari dalam, kita akan mengisi, nggak begitu kelihatan ya karena panas di silau ya. Mengisi angin dulu, kita isi angin full dulu supaya nanti kita ngeceknya aman. Ketika angin ini penuh, nanti ada indikasi ataupun suara dari air dryer itu buang angin teman-teman. Kita tunggu sampai full sambil mendinginkan badan karena di luar sangat panas sekali ini. Hari ini 2:30 tapi panasnya luar biasa hot. Kita tunggu sampai air kompresornya, air dryernya akan membuang. Dan kita baru akan jelaskan dari proses awal sampai nanti di brake ya teman-teman, ataupun nanti proses pengereman. Jadi kita akan jelaskan dari kompresor sampai nanti brake ataupun rem. Kita tunggu untuk anginnya penuh. Di sini juga ada bar ya, nanti di atas ini angin, terus bawahnya itu ada tekanan oli sama AdBlue. Kalau Euro 5 ya, tapi kalau Euro 3 beda lagi nanti tampilannya. Kita tunggu dulu sampai penuh. Biasanya di 7 ataupun 8 bar itu sudah buang angin ya. Kita tunggu sampai penuh dulu. Ini udah 7,5. Delapan bar. Mana nih, nggak buang-buang, itu tambah gas lah biar cepat buang. Delapan setengah, buangnya berapa ini? 10 bar kah ini teman-teman? Coba kita tunggu ya. Jadi sebelum kita melakukan pengoperasian unit, pastikan angin ini penuh, karena angin ini sebagai jantung ataupun nyawanya di unit ini ya. Jadi ini sudah full pneumatik, maka harus dihidupkan ataupun harus diisi penuh dulu untuk anginnya. Karena ya itu tadi, jantung ataupun nyawa dari unit ini
Salah satunya pneumatik ataupun air system. Kita tunggu sampai dia buang. Ini udah berapa ini ya? Apa mungkin full ya? Full buangnya kayaknya ini teman-teman. Masa 12 bar nih. Ah, itu dia, udah buang. Sudah buang teman-teman, sudah buang di 12 bar. Oke, sudah buang. Coba kita akan turun, kita akan jelaskan, kita matikan unitnya terlebih dahulu. Kita akan jelaskan bagaimana proses ataupun bagaimana brake system ini berfungsi dan komponen apa saja di dalam brake system ini. Saya akan matikan switch baterai dulu supaya aman. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Unit Iveco 682 ini secara fungsi, secara sistem itu sudah menggunakan full pneumatik. Jadi di mana pneumatik ini pasti ada akan pembangkit dari angin ya ataupun air tersebut. Jadi yang pertama pasti di bagian engine itu terdapat satu kompresor single piston kalau untuk si 682 ini. Nah, kompresornya terletak di bagian sebelah kanan engine nih teman-teman. Ini kompresornya. Jadi kompresor ini dia akan memproduksi udara ataupun angin, air ataupun udara bertekanan. Dan kompresor ini akan digerakkan oleh gear melalui engine ya teman-teman. Jadi ketika engine ini running, kompresor akan aktif. Namun ada beberapa sistem yang dimana kompresor ini tidak bekerja ketika pressure sudah memenuhi dari standar unitnya di 12 bar ya teman-teman. Tadi sudah melihat di atas ini 12 bar di monitor. Berarti ini sudah sebenarnya di 7,5 sampai 12 bar itu aman. Apa Mat? Ya. Dari kompresor itu sistemnya akan diarahkan ke air dryer. Kalau unit si Iveco 682 kompresor dryer ya 682 Euro 5 itu letaknya ada di tengah-tengah. Aduh. Nah itu air dryer. Nih air dryer teman-teman. Nah air dryer ini berfungsi sebagai pengering udara dari kompresor, karena di bagian kompresor itu kan penuh tekanan ataupun udara yang terkompresi dan mengakibatkan panas. Makanya si dryer ini ada filternya untuk memisahkan air dengan udara supaya tidak terkondensasi masuk ke sistem gitu ya teman-teman. Fungsi air dryer ini salah satunya untuk pengering udara, dan juga di air dryer ini juga ada namanya four-way valve. Four-way valve ini juga berfungsi sebagai pemisah ataupun pembagi angin ya teman-teman. Pembagi angin kemana? Pembagi angin ke tangki-tangki yang ada di unit ini. Oke ya, sampai di sini mungkin sudah terkopi ataupun sudah paham ya mengenai sistemnya. Jadi setelah kompresor masuk ke air dryer masuk ke four-way valve, walaupun satu kesatuan. Ini ada dua komponen, air dryer sama four-way valve. Four-way valve dia akan membagi ke setiap tangki-tangki unit ini. Nah, setiap tangki itu juga punya peran ataupun fungsi masing-masing. Ada peran tangki brake depan, tangki brake belakang, aksesoris. Terus untuk ya itulah ya yang penting ya teman-teman. Seperti itu. Ada untuk PTO kalau menggunakan PTO. Dari kompresor masuk air dryer, masuk four-way valve. Dari four-way valve itu akan dipecah ataupun akan dibagi ke setiap tangki yang ada di bagian unit ini. Nah, setelah dari tangki, maka ada beberapa masuk ke bagian komponen ya teman-teman. Saya akan keluar dulu. Setelah dari tangki, maka itu akan dibagi setiap komponen yang membutuhkan ataupun bekerja dengan pressure ataupun penuh tekanan.
yang dimana kalau brake ya pasti orang akan menginjak pedal rem. Pedal rem itu tepatnya ada di sini. Nah, pedal rem diinjak di bagian ini tuh ada beberapa pot. Ada pot 1, pot 2 lah ya gampangnya. Pot 1 itu apa namanya? Prioritas pertama, pot 2 prioritas kedua. Ada juga untuk inputan. Ini namanya duplek. Ini duplek teman-teman namanya. Duplek ini pembagi antara brake depan dan brake belakang. Ataupun pembagian roda belakang, rem roda depan dan rem roda belakang. Jadi setelah angin standby di tangki tadi, ketika ada pengereman ataupun ada braking, itu akan si komponen ini ataupun komponen duplek ini akan membagi angin untuk rem belakang atau angin rem depan. Tentunya juga ada yang namanya prioritas. Rem itu tidak sembarangan teman-teman. Mungkin bahasa gampangnya tidak ketika diinjek itu tidak bersamaan langsung ngerem, tapi yang jelas ada sekian detik itu perbedaan, yaitu di rem belakang dulu baru depan. Karena kalau rem depan dulu itu mungkin efeknya akan berbahaya, bisa jadi susah dikendalikan ataupun malah sliding teman-teman. Makanya di duplek itu ada valve pembagi. Terus ada komponen-komponen seperti relay valve untuk rem. Tuh relay valve di bagian depan itu ya. Jadi semuanya dibagi ya. Jadi tadi dari kompresor masuk air dryer, masuk forward valve dibagi ke tangki-tangki ini. Terus ketika mau pengoperasian rem, pedal rem diinjak, si duplek berfungsi untuk membagi rem depan dan belakang, tapi prioritas yang belakang baru depan. Itu hanya sekian detik saja, tidak lama, tapi pasti prioritas belakang ini teman-teman. Nah, setelah duplek itu masuk ke relay valve dan lain sebagainya, itu langsung dia akan bermuara di chamber ini. Ini namanya chamber ya teman-teman, chamber brake. Chamber itu ada 2, ini double chamber ya, ini untuk parking sama service yang besar seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk angin itu akan mendorong root ini, slack adjuster akan berputar dan menggerakkan si brake shoe yang ada di dalam brake drum ini teman-teman. Dari depan itu ada service brake, kalau di belakang itu double parking dan service. Kalau yang bagian depan itu untuk chambernya berbeda, dia hanya untuk service brake saja. Kita lihat depan, tuh kecil ya teman-teman chambernya ya. Nih chambernya kecil, ini hanya service brake saja, tidak bersama inilah. Nih aduh ngeblur, tidak dengan parking, jadi parking cuma aktif di belakang saja. Ya teman-teman ya, gambarannya untuk proses ataupun untuk braking system yang full pneumatic di bagian unit Iveco 682 ini. Jadi saya jelaskan lagi, saya urai lagi. Yang pertama, kita harus running unit dulu sebelum kita jalankan ya, memastikan semuanya itu sudah clear. Salah satunya apa tadi patokannya, yaitu angin sudah penuh, kompresor dryer sudah membuang karena sudah pressernya sudah mencukupi. Nah, di sini ada satu, ketika si dryer ini sudah membuang, maka ada satu pot itu hose 6 mengarah ke pot 4 di kompresor. Itu fungsinya untuk merilis ya, ketika penuh maka si pot 4 ini di dalam dryer itu akan menginput ataupun akan menyuplai angin ke kompresor. Tujuannya untuk merilis bagian kompresornya supaya tidak berfungsi gitu ya. Aktif kompresor tapi tidak berfungsi gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya gitu. Makanya kompresor itu kan selalu hidup. Cuman fungsi atau tidak gitu aja sih. Kalau ketika sudah penuh ya, si hose pot 4 ini akan ngerilis angin dari kompresor. Jadi tidak berfungsi. Aktif tapi tidak berfungsi gitu ya teman-teman ya.
Dari kompresor masuk ke air dryer masuk ke 4-way valve masuk ke tangki nanti dibagi-bagi, ada brake depan, brake belakang, aksesoris kayak gitu ya. Dan pedal rem untuk membuka katup di duplek itu membagi angin depan dan belakang, jadi prioritasnya belakang terus depan, lalu diteruskan ke relay valve yang ada di sasis ini, lalu diteruskan ke chamber belakang dan chamber depan gitu ya teman-teman prosesnya. Saya ngos-ngosan. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasannya. Kalau memang kurang jelas ataupun kurang detail bisa komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you next vlog.